Nah, awas. Hipotesis ada beberapa pertimbangan dalam merumuskannya. Yang pertama, harus mengasumsikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung dua variabel bebas. Nah, nanti eh, ada variabel dependent, ada variabel independent. Jadi ada variabel yang dipengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi gitu. Kalau misalkan dua variabel atau misalkan mau tiga variabel bisa aja. Jadi lebih banyak variabel lebih kompleks nanti penelitiannya seperti itu. Misalkan teman-teman semua kalau mau membandingkan kan untuk S1 nanti. Tapi sekarang juga untuk KTI-nya D3 itu semi membandingkan sih. Banyak juga yang pakai yang itu. Padahal mah kalau misalkan aturannya untuk D3 itu cuma sampai mendeskripsikan atau menggambarkan. Tapi karena berkembangnya teknologi, berkembangnya keilmuan, ya mahasiswa D3 juga harus udah siap untuk membandingkan variabel-variabel yang lain yang seperti itu. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumus secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Nah, jadi nanti teman-teman pelayanan apa? Maksud pelayanan misalkan pelayanan kefarmasiannya. Ya, jadi itu yang lebih tertujunya. Kalau misalkan eh, gambaran gambaran meminum obat A terhadap penyakit B, pasien di rumah sakit X misalkan selama bulan Desember 2023 misalkan seperti itu. Jadi nanti karena kita spesifiknya di rumah sakit tersebut dan yang akan dicarinya itu misalkan yang eh, pasien yang penyakit B, tapi dengan menggunakan obat A aja. Jadi kita kan nanti searching, observasi, siapa aja nih yang punya penyakit ini di bagian poli atau misalkan di bagian bedah atau lain-lain. Nah, jadi supaya lebih spesifik nantinya gitu. Nah, kalau sudah spesifik, otomatis nanti hipotesisnya bisa diuji lebih mendalam gitu. Kalau misalkan si hipotesisnya masih umum dan ada makna kedua itu nanti bingungnya teman-teman sendiri nanti saat menguji dari hasilnya seperti itu. Selanjutnya, harus diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapat secara empiris. Sebaiknya, hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Nah, mungkin nanti teman-teman kan melihatnya nanti tergantung dari judul dari penelitian teman-teman semuanya. Oke, sampai sini saya tanyakan dulu nih. Mempertimbangkan dan merumuskan hipotesis. Enggak. Teh Nida, ada yang tanyakan Teh Nida? Tidak, Pak. Oke. Teh Fania ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Teh Faiza tuh ada? Tidak ada, Pak. Tidak Saya ada. izin bertanya, Pak. Oke, mangga, mangga. Sok, mangga. Kalau semua penelitian itu memerlukan hipotesis ya, Pak? Enggak sih.
Tidak. Jadi itu sebetulnya hipotesis sebagai alat bantu kita aja sih untuk misalkan sebagai acuannya dan sebagai keinginan kita itu apa gitu. Kalau misalkan teori kita atau hipotesis kita itu diterima, ya kan ada kembangan itu sendiri misalkan kayak gitu. Tapi Pak, saya emang nggak mau hipotesis, saya jalan-jalan aja nanti nah, penelitian bagaimana hasilnya aja gimana, ya nggak apa-apa gitu. Ya, itu Kang Dang. Oke Pak, atur nuhun. Sami-sami. Lanjut. Nah, jenis hipotesis. Hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian diakui oleh banyak pada umumnya. Terus, misalnya, orang Jawa halus bunyinya dan sikapnya lemah lembut. Jika ada bunyi hewan tongeret pada musim kemarau, mulai tiba. Jika hujan, kota Jakarta banjir. Kebenaran umum seperti atas yang sudah diketahui oleh banyak pada umumnya, jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Terus, hipotesis yang berkaitan dengan model ideal pada kenyataannya ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kekompleksan dunia, tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai otoritarisme akan membantu kita memahami misalnya dalam dunia kepemimpinan, hubungan ayah dan mendidik anaknya, pengetahuan mengenai ide nativisme akan membantu kita memahami munculnya seorang pemimpin misalkan. Terus, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua variabel atau lebih variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesis, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya sehingga variabel tersebut berubah. Nah, di sini ada variabel dependent, ada variabel independent. Dependent berarti yang mempengaruhinya, independen yang dipengaruhinya seperti itu. Nanti saat mata kuliah metode penelitian itu lebih 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 rinci lagi, lebih jelas lagi. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres, atau tadi eh, obat A dengan penyakit B. Nah, kayak gitu. Jadi, itu masuknya ke hipotesis yang pertama. Hipotesis penelitian, kerja yang kedua. Hipotesis operasional adalah hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti menuliskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis perbandingan yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis disebut hipotesis nol. Itu nanti kan ada hipotesis nol dan hipotesis satu. Hipotesis nol digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian. Karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian. Contohnya, H0 tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Jadi misalkan, contohnya gini nih, kalau misalkan Kandang meneliti, misalkan pengen tahu nih, eh, kalau misalkan minum obat A yang memakan, yang minumnya pakai gula merah misalkan, dengan meminum obat A dengan tidak menggunakan gula merah misalkan. Bisa aja dibandingkan kayak gitu.
Nah, nanti kalau misalkan H0-nya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara orang yang meminum obat dengan bantuan gula dan orang yang meminum obat tidak menggunakan gula. Seperti itu misalkan H1-nya. Nah, untuk H0-nya itu kebalikannya. Kalau ada berarti tidak ada kan. H0-nya misalkan tidak ada eh, 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 atau tidak berpengaruh meminum obat dengan menggunakan gula dan meminum obat tidak menggunakan gula. Sebetulnya kalau H0 dan H1 itu bedanya ada kata tidak ada atau tidak gitu ya. Jadi kata-katanya sama, tinggal dirubah dari ada jadi tidak ada, berpengaruh jadi tidak berpengaruh, seperti itu ya. Yang ketiga, hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk untas statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan penelitian terhadap populasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif. Misalkan, HO R sama dengan 0 atau HO P sama 0. Cara menghipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut: pengusahaan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis operasional dan hipotesis statistik. Ayo yang sampai sini ada yang tanyakan dulu? Enggak. Untuk malam ini kita nggak berhubungan dengan angka ya. Kita ke teorinya dulu aja. Supaya teman-teman nanti bisa pas. Apakah mau pakai hipotesis apa tidak, itu tergantung dari teman-teman nanti. Terutama nanti kalau teman-teman nanti nyusun, ada pembimbingnya juga ya. Nanti lebih rinci dan lebih spesifik nanya ke pembimbing masing-masing. Seperti itu. Kalau ini lebih ke umum sih. Lebih ke umum. Ayo ada yang tanyakan? Kang Mario. Ada yang tanyakan Kang Mario? Dengan kerja. Teh Sandra, ada yang tanyakan Teh Sandra? Belum ada, Pak. Oke. Teh Tasya, ada yang tanyakan Teh Tasya? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Berarti udah ngerti ya Teh Tasya ya? Saya nanya lagi deh, Pak. Boleh, boleh. Jadi nanya mulu, Pak. Nih. Ya nggak apa-apa. Sebelum nanya itu dilarang. Nggak, kalau cara membedakan antara hipotesis penelitian sama hipotesis statistik itu caranya gimana, Pak? Apa? Oh, itunya. Cara membedakannya. Antara hipotesis penelitian atau kerja dengan ini hipotesis operasional. Nah, ini bentuknya aja sih. Hipotesis tetap satu. Jadi kita kalau misalkan, tapi yang selalu dipakai itu kita pakai hipotesis yang lebih. Jadi untuk yang kerja itu sebetulnya yang kalau misalnya kita pakai hipotesis operasional itu yang kerja itu bisa termasuk di sini malah sama hipotesis kerja tapi yang lebih objektif gitu. Gitu Kang Dang. Jadi bentuknya aja sih, menurut bentuknya aja. Kalau misalkan ini kan statistik gitu. Jadi tetap namanya satu hipotesis, nggak ada itu misalkan itu hipotesis penelitiannya atau hipotesis kerjanya atau hipotesis operasional adalah ini.
itu tetap satu hipotesis aja. Jadi hipotesis yang penelitian ini adalah bla 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 kayak gitu karena Bapak izin. Oke, Pak. oke. Gimana Oke, Teh Pak. Rani? Langkah-langkah untuk melakukan hipotesis itu apa aja atau Halo, halo, ada suaranya? halo, Iya, Pak. halo, tes, tes. Suara saya ada. Ada nggak Pak suaranya? Ada, Pak. Ada. Oke, Teh Rani gimana Teh Rani? Langkah-langkah awal dalam hipotesis itu apa aja, Pak? Mungkin ada langkah-langkah atau Langkah-langkah prosedur. Heeh. awal untuk hipotesis gitu. Nah, nanti kan ini cara merumuskan hipotesisnya. Langkah awalnya mah tetap itu berhubungan dengan judul. Cara sederhananya gitu. Jadi hipotesis cuma tulisan aja misalkan Teh Rani misalkan eh, kalau gambar itu nggak pakai hipotesis juga. Kalau misalkan perbandingan itu ada ngebandinginnya. Misalkan pengaruh penggunaan obat A terhadap pasien eh, pasien penyakit B yang kayak tadi yang minum menggunakan gula dan yang tidak menggunakan gula misalkan. Nah, untuk hipotesis tinggal ganti aja tambahan depannya ada pengaruh. Kalau yang H0-nya tidak ada pengaruh bla 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 gitu. Jadi sama aja kayak kayak judulnya gitu. Itu sih lebih simpel sih Kang Tehrani. Malah mah kalau hipotesis bikin simpel aja supaya kan kita kalau simpel kan enak ya. Oh ini ke sini ke sini. Jadi nanti dalam mencapai tujuan penelitian kita itu lebih enak, lebih gampang. Seperti itu Teh Rani. Ayo yang lainnya tanyakan. Teh Erlinda ada yang tanyakan Teh Erlinda? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, ya, hipotesis ini yang kita buat, bukan orang yang buat. Contoh, ada hubungan antara kepemimpinan dan kinerja pegawai, ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Misalkan, ini, jadi, eh, yang contoh pertama bisa aja pengaruh dari kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi si judulnya diambil buat hipotesisnya gitu. Hipotesis operasional, ya menunjukkan hipotesis secara operasional variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Misalnya kepemimpinan dioperasionalisasikan dengan cara memberikan instruksi terhadap bawahan, kinerja pegawai dioperasikan sebagai tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Contohnya aja itu mah. Hipotesis operasional dijadikan menjadi dua, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Maka bunyi hipotesisnya H0. Tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. H1, ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Nah, bisa dilihat kan teman-teman,
H0 dan H1 itu sumber perbedaan tidak ada dan ada aja. Nah, dari H0 dan H1 ini kira-kira hipotesis yang teman-teman mau yang mana? Apakah H0 atau H1? Yo, yang mana? Teh Aulia, mau yang mana? Hipotesis itu apakah H0 atau H1? Teh Aulia. H1, Pak. H1. Kenapa H1? Yo, kenapa H1? Halo, Teh Aulia? Betul, H1. Jadi kalau H0 itu bersifat netral atau tidak lah. Kalau H1 bersifat tidak netral. Tapi tidak netral di sini itu ya keinginan kita gitu. Jadi untuk H1 hasilnya keinginan kita itu apa? Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita berarti yang terbuktinya itu H0-nya. Nah di sini berarti bukan gagal, tapi hasilnya itu berarti tidak sesuai dengan keinginan kita kalau H0-nya diterima seperti itu. Nah, hipotesis statistik adalah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan pemasukan sekitar 30%, maka hipotesisnya berbunyi sebagai berikut. Nah, lihat, H0-nya itu P. 0,3 pemasukan adalah, nah jadi sama dengan itu simbol dari adalah bisa, ialah bisa, 0,3, 0,3 kan 30%. Nah, H1-nya itu P tidak sama dengan 0,3. Berarti keinginan kita itu berarti pemasukannya jangan 0,3. Gitu. Kalau misalkan pemasukannya 30%, ya berarti hipotesis itu ditolak. Pak, apakah bisa H0-nya itu yang bawah, H1 yang di atas? Boleh. Karena untuk hipotesis itu tergantung kita sebagai penelitinya. Ya, yang menentukan itu yang menjadi H0 atau H1 gitu teman-teman semua. Sampai sini tanyakan? Enggak. Pak, maaf, Ya. boleh jelaskan ulang tentang H0 dan H1-nya, Pak? Saya belum ngerti. Oke, siap. Itu yang lain itu siapa? Bentar. Untuk H0, cara simpelnya, jadi anggapan kita atau yang menurut kita benar itu H1. Kalau H0 itu kebalikan dari anggapan sementara kita. Itu simpelnya. Jadi mau H1-nya yang mana, misalkan kita pengen penelitian ini bahwa misalkan menjelaskan bahwa pelayanan itu sangat baik terhadap pasien misalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata hasil kuesioner dan observasinya ternyata tidak baik, misalkan cuma 30%. Jadi lebih banyak yang
tidak baik, tidak menganggap kita itu kurang bagus, tidak baik dalam pelayanan. Nah, makanya hak satunya ditolak, berarti hak nolnya yang diterima gitu. Nah, tapi kalau misalkan penelitiannya ternyata, oh iya, pelayanan kita kata pasien itu bagus, malah 95%. Nah, berarti hak satunya diterima, hak nolnya ditolak. Jadi sebetulnya untuk hipotesis hak nol hak satu itu tergantung kita. Mau yang kita jadikan itu hak nol yang mana, hak satunya yang mana gitu ya. Jadi tidak ada aturan untuk hak nol itu, hak satu itu harus selalu benar gitu. Misalkan kayak gini, saya mah anggapannya misalkan penyakit B itu tidak akan sembuh dengan obat A atau dengan melakukan kegiatan jogging misalkan. Pernyataan pertama kayak gitu, ternyata satu diteliti ternyata penyakit A itu bagus kalau kita jogging. Nah, maka hak satunya ditolak, hak nolnya diterima seperti itu. Begitu untuk hak nol dan hak satu. Siapa tadi yang nanya tuh? Lupa. Saya Pak yang nanya. Oh iya. Gimana tuh, Teh Mutia? Iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, siap. Yang lainnya mangga? Kalau belum ada, kita lanjut. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan hak nol atau hak satu yang akan diterima. Gak mungkin ya pengujiannya hak nol dan hak satu diterima. Atau pasti salah satunya harus dipilih. Jika hak satu diterima, maka hak nol ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap, karena kan tadi hipotesis awalnya kan tadi ke kepemimpinan ya. Ini mah jadi lebih nyambung ke sana. Rujukan keluhan yang kadang dibuat oleh peneliti yaitu yang pertama, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa. Menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta. Jadi kalau misalkan hipotesis kita itu A, ya udah. Kalau misalkan hasilnya itu bukan A tapi B, ya berarti hak satunya ditolak, hak nolnya diterima. Tapi kalau misalkan dibalik-balikan, nah itu juga jangan, itu kekeliruan. Jadi kita harus konsisten. Jadi awas, teman-teman jangan beranggapan bahwa kalau hak satu ditolak dan hak nol diterima, jangan beranggapan bahwa penilaian kita itu gagal. Jangan ya, soalnya kita kan pengen tahu hasilnya kayak gimana. Kalau hasilnya seperti itu ya kita harus legowo. Oh berarti anggapan kita itu salah seperti itu. Nah, misalkan kayak gini nih persisnya. Jika masalah Anda, adakah hubungan jam produksi terhadap volume produksi? Maka berarti seharusnya ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Oh, dilihat kan? Jadi si judul itu dari rumusan masalah. Rumus masalahnya ada ini, karena yang ingin diketahuinya itu hubungan, apakah ada hubungan nih? Nah, berarti jadi ada. Nah, hipotesis operasionalnya, lihat, H0, tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Hak satunya ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang diterimanya H berapa? H1 ya? Satu Pak. Nah, berarti sesuai dengan anggapan awal kita. Tapi kalau misalkan H0 diterima, artinya berarti anak tidak nyata secara empiris, berarti anggapan kita awal itu salah seperti itu. Masih semangat untuk malam ini? Semangat, Pak.
Tadinya Maaf ini, Pak, lanjutkan cek aku teh. oh gitu lanjutkan. Ya jadwalnya sampai udah habis ya jadwalnya, Bapak KM. 20 menit lagi Pak sampai jam 20.40. Oh, nyampe tempat 10. Oke, kalau sampai sini kita tanya jawab aja. Soalnya slide terakhirnya saya udah hapus. Tadinya ada satu slide. Karena slide-nya itu lebih ke tugas sih, kasihan. Tadinya saya mau ngasih tugas lagi, tapi pikir-pikir kasihan. Ya udah slide terakhir saya hapus. Gitu. Ayo, ada yang tanyakan sampai sini? Mangga. Yang belum bersuara, Teh Anissa Nurrahman. Ada? Ada Pak? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Teh Cici. Ada Teh Cici? Oh, mungkin lagi kerja. Teh Nida. Ada yang tanyakan Teh Nida? Saya masih bingung, Pak. Gimana? Kan yang tadi yang hak jika HO ditolak artinya penelitian terbukti secara nyata atau Hmm. empiris. Terus H0 diterima artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Itu buat ngelanjutin penelitiannya berarti yang mana, Pak? Yang ditolak apa yang diterima? Ini mah kalau misalkan, jadi sebetulnya lebih ke permainan kata-kata ya. Jadi maksud misalkan hak 0 ditolak, berarti yang diterimanya tadi apa? Hak 1 kan? Ya, Satu. iya, ya udah gitu. Enak kalau hak 0 diterima berarti hak satunya ditolak. Ya udah, nggak perlu dibuktikan lagi. Ya udah berarti hasilnya kayak gitu. Jadi sebetulnya teman-teman bingung teh karena emang baru ketemu dengan H0 dan H1. Jadi, Pak ini apakah saya salah atau betul? Tadi sana bukan salah betul, tapi penelitiannya hasilnya apakah sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan gitu. Jadi hanya dua pilihan, Pak ya. Iya, kayak gitu. Itu ditolak, ini diterima, itu ditolak. Gitu, Pak. Iya. Jadi tidak ada pilihan netral kalau di sini. Ini mah ditolak dan diterima aja. Gitu. Kalau ada hipotesisnya ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Teh Nida. Kang Pandu, ada yang tanyakan Kang Pandu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Juga masih keneh ngemutan tugas susah dikumpulkan ya. Iya Pak. Aduh, pikiran. Bisa menang nilainya. Boleh. Kalau gitu ya, kalau misalnya, jadi itu tah, misalkan itu hipotesisnya Kang Maru takut nilai saya C. Nah, berarti mata kue bisikan nilainya C. Nah, ternyata hasilnya itu eh lebih dari C. Berarti B. H bukan lain B. Kan ini tentang H1 H0. Berarti Oh, saya kan bisa aja berubah jadi A, ulah kagok-kagok jadi B, A. Kalau bisa A++, mana ponok jadi B unggul ya.
Jadi kita balik lagi ke H1 dan H0. Kalau misalkan anggapan kita bahwa nilai kita itu bisa lebih dari C misalkan, ya otomatis H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Tapi kalau misalkan ternyata nilai kita itu lebih rendah daripada C, misalkan D, misalkan, nah berarti H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Seperti itu. Teh Ade Patia, ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Pak, itu yang kedua itu kan maka hipotesis operasional Anda H0 tidak ada hubungan. Berarti H0 itu kenapa H0 itu berhubungan dengan gimana ya pertanyaannya, Pak? Dia nggak tahu, yang mau Aduh. nanya kan Kang Pandu. Yo. Berarti H0 itu selalu berhubungan dengan tidak ya, Pak? Enggak. Jadi H0 itu bukan berhubungan dengan tidak. Jadi tergantung, bisa aja Kang Pandu bikin H1-nya itu tidak ada, otomatis H0-nya ada. Jadi tergantung kita yang membuat hipotesisnya, Kang Pandu. Oh, berarti terserah kita gitu, Pak. Mau H1-nya tidak, H0-nya ada, gitu, Pak. Iya, gitu. Oh, Kemana kirain kan? aturan. Enggak aturan di Jakarta nah gitu kayak gitu. Enggak. Kita kan dari awal juga hipotesis itu anggapan sementara kita sebagai penelitinya, bukan orang lain. Itu ya. Tapi itu Mas, tadi yang saya ini dua jenis kekeluaran. Nah, ini di sini keluarnya yang tadi Kang Pandu. Karena berhubungan dengan tidak. Jadi Hano itu Pak, Hano itu berhubungan tidak ya? Enggak. Tergantung kita yang bikin hipotesisnya. Kayak gitu. Oh, gitu. Hmm. Misalkan satunya ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, misalkan Kang Pandu. H0-nya tidak ada perbedaan nilai yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, seperti itu Kang Pandu. Kalau misalkan nanti pas hasil penelitiannya ada perbedaannya, ya berarti H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Tapi kalau misalkan ternyata sama aja yang ngumpulin tugas sama yang tidak, itu misalkan nilainya bagus misalkan, ya itu berarti H1-nya ditolak dan H0-nya diterima, kayak gitu. Atau bisa aja Kang Panu gini bikin H1-nya pelayanan apotek A itu sangat buruk, misalkan hipotesisnya kayak gitu. Nah, itu kan H1-nya. H0-nya berarti pelayanan apotek A baik. Nah, padahal kan kalau lihat plus dan minusnya itu kebalikan. Tapi ya karena angka pertama kita itu tidak baik atau buruk, ya otomatis H0-nya yang ditolak atau diterima tergantung dari hasilnya nantinya. Seperti itu. Ayo, ada yang tanyakan lagi. Untuk Jadi SPSS, kalau ya gimana Kang Dang? jadi kalau hipotesisnya ditolak itu kita melakukan penelitian berikutnya lagi, Pak ya? Enggak. Tapi kalau mau meneliti lagi ya boleh. Awas, untuk hipotesis terakhir ya, pengujian hipotesis. Kalau misalkan ditolak, misalkan hipotesis kita ya udah itu finish.
Tapi kalau misalkan, saya penasaran Pak mau penelitian, ya boleh berarti dengan penelitian yang kedua gitu. Misalkan RTL dari penelitian pertama, rencana tingkat lanjutnya di penelitian pertama karena penelitian pertama misalkan gagal, menurut teman-teman ya gagal, tapi bukan gagal penelitiannya karena tidak ada misalkan jawabannya. Tapi ternyata pas penelitian kedua itu jadi ada misalkan atau sesuai dengan hak nolnya. Yaitu boleh-boleh aja. Tapi tidak mesti kalau misalkan ditolak itu harus penelitian lagi. Itu kalau penelitian tergantung dari teman-teman. Apakah ada waktunya, apakah ada biayanya. Karena kan kalau penelitian nggak tanggung-tanggung kan. Soalnya kan ini karya ilmiah yang nanti harus dipublish, harus dipublikasikan, dan ada bimbingannya, terus capeknya, di samping teman-teman juga harus kerja seperti itu, dan tugasnya itu harus beres. Seperti itu, Kang Endang. Oke, Pak. Nah, kira-kira teman-teman udah baca-baca lagi itu belum? Jurnal? Belum, Pak. Belum. Kenaon Teh Rani? Jurnal apa dulu, Pak? Jurnal apa aja? Oh, Bebas. jurnal. Oh, belum, Pak. Linknya tuh kemarin apa Pak? Lupa deh. Kayak Google buku Google Scholar. Scholar. Ya. Google Scholar. Scholar atau Google Cendekia sama aja. Oh, itu Pak link. Aduh, SPSS. Oh, Ketik aja di Google. PSS. Itu Teh Rani udah ngedownload tadi katanya ya Teh Rani udah ngedownload kan? Download apa, Pak? Itu Kang SPSS. Pandu tadi nanyain, iya link SPSS katanya. Teh Rani tadi udah bilang udah ngedownload. Iya, ngedownload mah udah, Pak. Cuman belum dioperasikan. Tuh. Bapak Minta boleh, Pak. Bapak yang nyontoin, Pak. nyentuhin gimana? Bapak kali ada aplikasi SPSS-nya. Iya. Terus buka Ya. ke aplikasinya. Yang Nanti data apa gitu, Pak? kita praktek nanti. Praktek, jadi kalau misalkan udah siap semuanya, nanti kita praktek gitu. Maka awalnya sebelum UTS kita ini dulu nih, teori-teorinya dulu biar kuat dulu nih, supaya nanti kita pas membaca hasil dari SPSS-nya kita udah tahu nih H0 kemana, H1 kemana, dan lain-lainnya. Kayak gitu Teh Rani. Gitu. Itu mah Kang Pandu tadi mah aja we mancing-mancing pengen link. Satu Pak. Tenimu Pak. Saya suruh dicari di YouTube. Di YouTube keywordnya SPSS 16 full crack misalkan. Nanti kan ada nih biasanya bisa di deskripsinya atau di komennya, daripada searching di Google itu kan banyak iklan dan lain-lain, itu lebih efektif kita di YouTube. Nah di YouTube kan ada tutorial sambil itunya, misalnya di sana. Jadi kadang kan kalau di Google langsung kita ngedownload bingung cara misalnya gimana, terutama kalau yang crack ya. Kalau nggak pakai crack teman-teman, nanti dipinta bayar loh, karena SPS itu berbayar yang aslinya gitu. Kenapa saya ngambil yang 16 supaya nggak terlalu berat dan yang full crack itu banyak gitu, dan nanti bisa menyesuaikan dengan laptop atau komputer teman-teman semuanya. Kalau misalkan versi yang terbaru takutnya berat
Ngedownloadnya gede, udah gitu berat juga ke laptopnya atau ke komputernya. Ya itu Kang Pandu. Di sini yang sudah nah, install ada berapa orang coba? Kayaknya belum ada deh Pak, pada diem. Itu Teh Ada Rani. Pak, cuma pakainya yang 30 hari doang. Iya itu. Jadi Teh Faiza tuh cari nih cracknya di Google atau di YouTube. Cari crack dari SPS berapa itu pasti ada. Karena kalau nggak gitu ya gitu. Paling 30 hari aja. Emang berbayar ya Pak? Berbayar. Tapi yang free ada kan? Ya kan full crack teh itu free. Jadi yang Oh, free itu. Jadi kalau saya ngomong ini yang gratis ya, gini 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 gini. Takutnya saya disangka ngajinya nggak bener nih. Jadi itu full cracknya di sana cari gitu-gitu terlalu vulgar gitu. Kalau misalkan ini nih SPSS yang gratisnya di sini, itu Kang Pandu. oke 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 Pak. Nanti habis ini dicari di YouTube. Oh, itu di minggu kemarin yang mau nyari itu, yang mau nyari link, Sibuk Pak, ya Allah. subhanallah sekali ya sibuk. Alhamdulillah berarti eh sehat kalau sibuk. Yang lainnya yang udah tadi eh siapa teh? Caranya udah, terus saya yang bosan nanya Faiza, ya Faizatul, Hatia udah, ada suaranya. Ramalia, gimana Ramalia? Nggak kedengeran? Ada? Ada udah Apa, Pak? ya. Udah download belum? Belum, Pak. Belum. Nanti download ya, supaya nanti kita praktek sama-sama. Oke, Pak. Ya, Teh Indah. Bapak maaf, itu Ya? tugas yang tadi yang Rani input apa upload ulang lagi ya Pak ya? Oh iya, boleh, boleh. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Nanti kalau linknya nanti tanya ke Kang Pandu aja ya. Dia mau nyari nih, udah ini katanya. Kalau nggak hujan dan nggak permisif katanya mau nyari. Di Teherannya juga ada, nanti bisa minta ke Teherannya itu udah dicoba, berbayar nggak? Apa IMB-nya SPSS Iya, IBM SPSS. IBM itu mereknya itu. IMB apa IBM? Belum Pak, belum ngotak-ngatik, aku lagi sibuk kerja. Oh, alhamdulillah. Mantap. pada sehat ya Pak. Iyalah, pada sehat. Gitu aja. Kalau misalkan kita sakit kan nggak bisa banyak kerjaan gitu kan. Terutama kan cuaca lagi gini juga nih. Gitu. Terus tugas numpuk juga kan. Di samping kita tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan juga harus dituntaskan. Entah untuk pertemuan hari ini tadinya itu slide terakhir itu ada project tadinya. Terakhir itu saya delete tadi sore tadi. Kasihan mesti Saya ngedrop. mau download SPS yang ke download malah WinZip, Pak. Oh itu, nah itu di Google nyarinya ya? Iya, Pak, malah WinZip banyak banget ke download. Oh, SPS-nya nggak ada. iya, mending langsung di itu. Terus yang mana yang namanya ngedownload yang gratisan itu perlu kesabaran. Kalau misalkan nanti udah ada yang ngedownload, bisa di share ke teman-teman yang lainnya, upload misalkan
upload di Google Drive atau misalkan linknya langsung kirim link saat kita download gitu. Soalnya kalau linknya itu kadang kemana dulu, main-main dulu gitu. Karena itu mereka dapat tulangnya dari sana. Kayak gitu. Ya, yang tanyakan? Dapat nih Pak. Dapat. Iya, kayaknya sih ini. Tapi nggak tahu sih. Coba. Lumayan ya Pak Sharing ukurannya Pak. berapa itu? Hampir 200 206 MB. MB. Oh, dikit lah. Belum ke 200 giga. Meledak laptopnya Pak. Soalnya gini, kalau SPSS-nya lebih terupdate gitu, lebih gede, Kang Pandu itunya, mengkonsumsi memorinya, karena kan lebih ini, dalamnya itu lebih kompleks dan lebih bagus, gitu kan di upgrade kan berbayar. Gitu. Oh, tadi saya mau nanya THR Linda, ada THR Linda, Ada, Pak. ada mau yang tanyakan THR Linda? Belum, Pak. Ada. Oh, belum ada. Ya belum ada, udah mau beres deh ini. Nggak apa-apa nanti untuk promosi itu ya, Teh Linda nanti siapin pertanyaannya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sehat semuanya juga. Dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh japri